kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Alkitab yang sudah dipersiapkan, mari kita buka bahan bacaannya untuk ibadah keluarga hari ini dari kitab Mazmur pasal 40. Kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai ayat 18. Nanti akan kita baca secara responsorial. Saya bacakan kalimat yang tercetak keluar. Bapak Ibu, adik-adik silahkan bacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Tolonglah kami, ya Allah, ketika saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mengerti dan kami mau melakukan firman-Mu. Firman ini berkuasa dalam kehidupan kami di sepanjang pekan kemarin. Dan ketika Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama melaksanakan ibadah dan boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, maka kami percaya ada banyak tanggung jawab yang Tuhan akan beri kepada kami. Maka biarlah setiap tanggung jawab itu kami kerjakan hanya dengan pertolongan Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari perhatikan Alkitab kita Mazmur 40 ayat 10 sampai 18, kita bacakan secara responsorial. Aku mengabarkan keadilan, bahkan tidak kutahan bibirku. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, sebab malapetaka mengepung aku. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu. Biarlah mundur dan kena noda. Biarlah terdiam karena malu. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu. Aku ini sengsara dan miskin. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tadi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, anak-anak untuk melakukan satu kegiatan. Ini kegiatan sederhana yang kiranya menjadi gaya hidup kita sekalian. Kegiatan sederhana itu tidak lain adalah berdoa. Sebelum membaca dan merenungkan Alkitab, kita selalu diingatkan untuk mari kita berdoa. Dengan kesadaran bahwa kita yang tidak layak ini mau menerima firman Tuhan. Maka supaya kita mampu menerima firman Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Dia yang akan bersabda kepada kita. Dan dengan kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, secara tidak langsung kita diingatkan oleh Allah bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Mazmur pasal 40 ini merupakan dua bagian doa yang Daud sampaikan kepada Tuhan. Di ayat 2 sampai ayat 9
ini merupakan doa nyanyian syukur. Daud mengucapkan syukur kepada Tuhan karena ia mengingat pengalaman-pengalaman iman di mana Tuhan nyatakan karya Tuhan dalam kehidupan Daud di masa yang lalu. Kemudian pada ayat 10 sampai ayat 18 ini merupakan doa minta tolong yang Daud sampaikan tentunya kepada Tuhan. Dan dalam permohonan doa minta tolongnya ini secara terus terang Daud sampaikan kepada seluruh dunia bahwa Dia berkuasa, Dia adil, Dia setia, dan Dia akan memberikan rahmat-Nya kepada setiap mereka yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang senantiasa menolong semua umat manusia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam tanggung jawab iman kita sebagai orang percaya, ada banyak pekerjaan yang kita lakukan, ada banyak hal yang kita kerjakan. Bukan saja sebagai pekerja, sebagai pelayan, tapi juga sebagai satu keluarga yang terberkati. Nah, Bapak Ibu, apakah doa itu masih tetap menjadi bagian kehidupan Bapak Ibu? Apakah doa masih tetap menjadi gaya hidup Bapak Ibu dan saya? Di masa-masa pandemik yang terus kita gumuli saat ini, mari kita akui bahwa kita ini butuh pertolongan Tuhan. Mengapa kita butuh pertolongan Tuhan? Kita butuh pertolongan Tuhan supaya kita tetap menjaga diri dan keselamatan orang lain dengan kita mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita tidak berdoa untuk mengerjakan protokol-protokol kesehatan itu pun mungkin sudah tidak lagi kita lakukan. Maka berdoa itu penting, supaya dengan hikmat dari Allah kita ditolong untuk melihat bahwa keselamatan kita, keselamatan sesama itu menjadi tanggung jawab bersama-sama. Kemudian di masa-masa pandemik seperti ini, anak-anak kita tentunya masih melaksanakan tanggung jawab sebagai pelajar dari dalam rumah. Sekalipun Bapak Ibu dan anak-anak sudah bisa keluar rumah dan beraktivitas di beberapa tempat wisata. Tetapi ketika Bapak Ibu kembali ke rumah, ada tanggung jawab yang menanti Bapak Ibu dan adik-adik untuk dikerjakan. Nah, supaya semangat tetap ada dalam diri orang tua bahkan adik-adik, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan itu perlu. Kenapa? Supaya adik-adik tetap bersemangat mengerjakan tanggung jawab adik-adik sebagai pelajar. Adik-adik tetap mengerjakan tanggung jawab itu dengan sukacita, karena tahu ketika adik-adik bertekun dalam mengerjakan tanggung jawab sebagai pelajar, ada hasil yang baik yang Tuhan pasti berikan untuk setiap adik-adik yang bertekun dalam belajar. Kemudian orang tua juga perlu untuk melakukan ini, berdoa, supaya orang tua Kristen itu menampilkan gaya hidup yang berbeda dengan orang tua yang sampai detik ini belum mengimani Yesus Kristus. Ketika mereka mengeluh, sangat diharapkan orang tua dalam rumah tangga Kristen tidak mengeluh. Maka supaya tidak mengeluh dan dapat menjadi teladan, berdoa itu hal yang wajib kita kerjakan. Ada banyak hal dalam kehidupan ini di mana kita dibawa untuk melihat bahwa hanya kepada Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Bapak Ibu dan saya yang bergumul dalam pekerjaan, Bapak Ibu dan saya yang bergumul dengan sakit penyakit, yang bergumul dengan kehidupan anak-anak, yang bergumul dengan masa muda bahkan pendamping hidup. Ketika kita berdoa, dan kalau sampai hari ini doa minta tolong kita sepertinya belum didengar atau bahkan mungkin belum dijawab oleh Tuhan, mungkin ada yang salah dari cara kita berdoa. Saya mau bersaksi sedikit, saya mau menyampaikan kesaksian saya. Saya pernah mengalami sakit penyakit yang benar-benar membuat saya sangat menderita. Dan untuk memperoleh kesembuhan, saya berdoa.
Saya tahu bahwa ketika saya berdoa, Tuhan pasti akan menolong saya. Hanya yang salah dari cara saya berdoa ialah ketika saya berdoa, ternyata saya tidak benar-benar mengizinkan Tuhan untuk menolong saya. Karena saya masih hidup dengan hikmat saya sendiri. Karena dengan hikmat saya sendiri itu saya tidak mampu melihat bahwa cara Tuhan bekerja itu selalu mengherankan. Karena saya terlalu fokus dengan penderitaan, saya tidak mau menunggu cara Tuhan. Saya mau cara yang cepat karena penderitaan itu benar-benar sangat menyakitkan. Maka dengan hikmat saya, sekalipun saya sudah berdoa meminta tolong kepada Tuhan, saya tetap mencari pertolongan sesuai dengan kehendak saya sendiri. Sampai pada akhirnya saya menyerah. Saya menyerah berjalan dengan hikmat saya. Ketika saya berdoa, saya benar-benar pasrah dan menunggu kapan Tuhan akan tolong saya. Setelah itu, Tuhan buka jalan, saya sembuh. Dengan semua pergumulan yang kita alami saat ini, kalau Bapak Ibu dan saya masih fokus kepada pergumulan itu, maka doa, minta tolong Bapak Ibu dan saya, kita berteriak pun kepada Tuhan. Tuhan tidak akan bisa jawab ketika kita masih berdoa, tetapi dengan hikmat dan kemauan diri sendiri. Tuhan tidak akan jawab ketika kita bahkan tidak mempersilahkan Tuhan untuk bekerja, menyatakan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pergumulan kita ada. Daud pun bergumul, dan untuk menolong dirinya, dia berdoa, dia pasrah kepada Tuhan. Dia benar-benar minta tolong supaya Tuhan melihat kehidupannya. Bapak Ibu dan saya, saat ini, mulai hari ini, mari ubah kebiasaan doa kita yang mungkin keliru di hadapan Allah. Ketika kita minta tolong kepada Tuhan, maka lihatlah bahwa diri Bapak Ibu dan saya tidak akan mampu untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Dan hanya Tuhan Allah sajalah satu-satunya pribadi yang mampu menolong Bapak Ibu dan saya. Mari tetap berdoa bagi kehidupan rumah tangga kita. Mari tetap berdoa untuk kehidupan anak-anak kita. Mari tetap berdoa untuk kehidupan persekutuan dan peribadahan kita. Mari tetap berdoa untuk pelayanan kita. Mari tetap berdoa untuk bangsa ini dan bangsa-bangsa lain yang ada dalam dunia ini. Berdoalah supaya Tuhan menolong kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Allah yang boleh menganugerahkan kekuatan bahkan damai sejahtera bagi kami, sehingga kami dapat mengerjakan panggilan dan pengutusan kami di hari ini. Terima kasih karena Tuhan tetap mengizinkan kami untuk mengerjakan kegiatan sederhana ini. Terima kasih karena Tuhan tetap melayakkan kami untuk menyampaikan permohonan kami kepadamu ya Allah.
Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Dan terima kasih karena mengizinkan kami untuk meminta pertolongan-Mu. Sekalipun kami menyadari kehidupan kami di sepanjang hari ini, ada beberapa hal yang kami lakukan dan itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama anggota keluarga kami, ketika Tuhan mengizinkan kami untuk mendengar bahkan menerima firman Tuhan, ajar kami untuk melihat bahwa Tuhan tetap peduli kepada kami dan mau kami hadir jadi pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih karena sudah menolong kami sebagai orang tua untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Pekerjaan bisa kami lakukan di hari ini. Tantangan yang kami hadapi dalam pekerjaan pun bisa teratasi karena Tuhan menolong kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong anak-anak kami. Sampai di hari ini anak-anak kami tetap dapat mengerjakan tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan keluarga kami, sehingga anak-anak kami punya kebutuhan sekolah tetap dapat terpenuhi. Terima kasih karena sudah menolong kami dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Maka biarlah kami, umat percaya yang senantiasa berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, kami boleh melihat bagaimana bentuk pertolongan Tuhan yang pasti Tuhan nyatakan juga melalui kehadiran kami sebagai orang percaya, sebagai umat Kristiani di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami tetap berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, kiranya mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Damai sejahtera Tuhan anugerahkan dalam hati para pemimpin bangsa kami, supaya mereka dapat mengerjakan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin dengan baik. Kami berdoa untuk beberapa daerah yang saat ini masih bergumul dengan pandemi COVID-19, bahkan kota kami Tarakan pun masih bergumul dengan pandemik tersebut. Kami berdoa untuk beberapa kota yang sampai di minggu ini Tuhan izinkan untuk mengalami peristiwa-peristiwa yang besar, termasuk bencana alam di dalamnya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menolong kami. Maka biarlah saudara-saudara kami senantiasa menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan yang kami imani dalam Yesus Kristus, yang sudah tentu akan menolong setiap mereka yang meminta pertolongan kepadanya. Hamba berdoa untuk seluruh warga jemaat yang sudah boleh melaksanakan ibadah keluarga di pekan ini. Kami yang melihat renungan melalui rekaman video, kami yang membaca renungan dalam Sabda Bina Umat, kami yang melaksanakan ibadah di tiap-tiap jam yang kami bisa sepakati dalam rumah tangga kami, kiranya Tuhan berkati kami semua. Kami yang bisa berkumpul bersama-sama keluarga di rumah, Tuhan berkati. Anggota keluarga kami yang tidak bisa ikut serta karena masih harus mengerjakan tanggung jawab pekerjaan, Tuhan kiranya tetap memberkati. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, warga jemaat Immanuel Tarakan yang sampai hari ini Tuhan mampukan untuk kami mengerjakan beragam aktivitas dan tanggung jawab. Terima kasih untuk sukacita, pelayanan dan persekutuan yang Tuhan boleh izinkan untuk kami alami. Dan terima kasih karena sampai hari ini Tuhan boleh mengizinkan gedung gereja kami dipakai sebagai tempat untuk kami beribadah dengan bebas seperti hari-hari kemarin. Kami tetap bergumul bersama saudara-saudara kami, secara khusus saudara-saudara kami di beberapa daerah, di beberapa kota yang sampai hari ini belum dapat digunakan gedung gerejanya untuk beribadah. Kami percaya ketika Tuhan menolong kami jemaat Immanuel Tarakan, maka Tuhan juga pasti menolong saudara-saudara kami, jemaat-jemaat di beberapa kota dan daerah lainnya. Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah permohonan yang disampaikan oleh jemaat kami di dalam doa syafaat pada saat ini, ketika mereka menyampaikan pergumulan sakit penyakit mereka, ketika mereka menyampaikan pergumulan di bidang pekerjaan, pergumulan di bidang pelayanan, bahkan persekutuan dengan jemaat.
pergumulan dalam diri sendiri, bahkan dengan keluarga. Tuhan kiranya mendengar dan Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Ketika kami berdoa menyampaikan pergumulan kami, kiranya Tuhan menolong kami dengan menganugerahkan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami. Terutama anugerahkanlah kami hikmat-Mu ya Allah, supaya kami mampu bersabar dalam kami menanti jawaban dari setiap doa yang kami sampaikan kepadamu. Ini doa yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Jemaat, mari kita kembali melanjutkan kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh jemaat. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.